kenapa Deuterokanonika ini ditolak sebagai dasar iman oleh orang Kristen, orang percaya. Ya, karena begini saudara. Pertama, tradisi bait kedua atau tradisi keimaman ya, bait kedua itu tidak menerima Deuterokanonika ini sebagai kitab suci. Shalom, kasih anugerah Kristus Yesus atas kita sekarang sampai selamanya. Amin. Nah, saudara, hari ini kita akan sedikit membahas tentang pertanyaan mengapa di dalam Alkitab, di dalam literatur iman Kristen tidak disertakan kitab-kitab Deuterokanonika. Nah, karena ini sifatnya adalah pengetahuan, jadi ya disimak saja supaya kita bisa paham ya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Ya, pertama, asal usul dari mana Deuterokanonika ini berasal. Nah, ini kitab yang disebut Deuterokanonika ini saya bacakan dulu. Yang termasuk di dalamnya adalah kitab Tobit, Yudit, 1-2 Makabe, sebetulnya sampai 4 ya. Kemudian ada Hikmat Salomo atau kebijaksanaan Salomo. Kemudian ada Sirah. Kemudian ada Baruh yang di dalamnya ada surat Yeremia. Jadi kitab-kitab ini disebut sebagai Deuterokanonika. Nanti saya jelaskan. Kemudian selain yang 7 itu sebetulnya ada juga tambahan Esther dan Daniel. Kemudian ada yang dipakai oleh cabang gereja yang lain, yaitu 1 Esdras. Nah, ini 3 Makabe dan 4 Makabe. Kemudian ada Mazmur 151 dan doa Manasye. Tetapi tidak semuanya ini dimasukkan di dalam Alkitab oleh Katolik ya. Jadi yang Esdras, Makabe 3 dan 4, Mazmur 151 dan doa Manasye ini ditolak masuk ke dalam Deuterokanonika Katolik di Konsili Kartago ya, yang di tahun 397 di Afrika. Nah, Deuterokanonika ini ada di mana? Pertama itu ada di dalam Septuaginta. Apa itu Septuaginta? Septuaginta adalah perjanjian lama di dalam bahasa Yunani yang sudah ada sejak abad ke-3 sampai ke-2 sebelum Yesus, sebelum Masehi. Jadi memang ada proyek penerjemahan perjanjian lama dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Nah, itu dikenal sebagai kitab Septuaginta. Nah, di dalam Septuaginta inilah terdapat kelengkapan Deuterokanonika tadi ya. Kemudian ada di mana lagi catatan-catatan atau skrip-skrip asli dari Deuterokanonika itu? Ada di antaranya di temuan gulungan Laut Mati atau Dead Sea Scroll ya, yang diperkirakan juga dari abad ke-3 sampai pertama sebelum Masehi. Nah, sekarang kenapa disebut Deuterokanonika? Nah, sebetulnya penyebutan kata Deuterokanonika ini bermula di abad 16 ya, oleh Sixtus. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membedakan dari kitab-kitab apokrifa yang lain yang disimpan oleh para scholar ya, scholar Kristen ya. Jadi Deuterokanonika ini muncul di abad 16 ketika era reformasi gereja. Jadi untuk memberikan gambaran bahwa yang awal itu disebut protokanonika, tetapi kemudian yang ada tambahan tengahnya itu disebut Deuterokanonika, seperti itu. Nah, sekarang masuk ke poin kedua. Kenapa Deuterokanonika ini ditolak sebagai dasar iman oleh orang Kristen, orang percaya? Ya, karena begini saudara. Pertama, tradisi bait kedua atau tradisi keimaman ya,
bait kedua itu tidak menerima Deuterokanonika ini sebagai kitab suci. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, saya punya ini disebut tanah ya. Tanah. Ini adalah perjanjian lama di dalam susunan Ibrani ya. Nah, perjanjian lama ini di dalamnya tidak ditambahkan kitab Deuterokanonika. Karena apa? Karena memang sejak semula di dalam tradisi bait suci kedua, kitab-kitab ini tidak pernah dianggap sebagai kitab suci. Jadi perjanjian lama orang Kristen dengan kitab tanahnya orang Ibrani atau Taurat, Nevim, Ketubim ya, itu tanah itu singkatan dari Torah, Nevim, Ketubim, itu ya total hanya 39 kitab pada kanon modern ya. Nah, karena memang sejak semula bahkan sampai zaman Yesus tidak ada namanya Deuterokanonika dianggap sebagai dasar iman, jadi kita meneruskan seperti itu ya. Kitab suci zaman rabi-rabi pada era Yesus sampai sekarang hanya 39 kitab. Nah, ini yang sejak semula diimani oleh orang Kristen seperti itu. Jadi ada yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara ya, tentang perjanjian lama kita dengan kitab tanah itu tidak ada beda ya. Kitab sucinya orang Ibrani sampai sekarang itu dengan perjanjian lama orang Kristen tidak ada beda. Tapi yang menarik adalah tafsir atau pemahaman daripada pengertian yang ada di dalam perjanjian lama ini dibedakan hanya dari satu sudut pandang, yaitu orang percaya melihat seluruh isi perjanjian lama ini dari sudut pandang kristologi atau dari sudut pandang penggenapan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan. Menarik ya. Jadi isinya tidak ada beda. Tetapi bagi orang Kristen, seluruh isi perjanjian lama itu sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Dan kita mengamati perjanjian lama dan membaca perjanjian lama ini dengan terang Kristus. Kalau ditanya isinya beda atau enggak, sama sekali tidak ada beda. Kalau ditanya apakah ada tambahan Deuterokanonika, tidak ada. Jadi murni hanya 39 kitab yang sejak semula diimani oleh orang Kristen ya. Nah, yang kedua, kenapa orang percaya tidak menganggap Deuterokanonika itu sebagai dasar iman? Karena memang dari 27 kitab perjanjian baru yang itu ditulis pada era rasul-rasul Yesus Kristus, itu tidak ada satupun rujukan yang mengarah kepada Deuterokanonika seperti itu. Karena apa? Karena memang tidak mendukung dasar iman Kristosentris. Apa itu? Kristus adalah titik puncak dari penyataan Allah. Itulah iman Kristen. Nah, kalau ada hal-hal lain yang berseberangan atau bertabrakan dengan nilai kristosentris ini, hanya Yesus sebagai satu-satunya perantara antara Allah dengan manusia, kemudian hanya Yesus yang merupakan satu-satunya jalan penebusan manusia sehingga bisa kembali kepada hadirat dan kekudusan Tuhan. Kalau itu disandingkan dengan yang lain, maka itu tidak sejalan. Nah, maka dari itu iman Kristen tidak sepakat ya dengan beberapa pokok ajaran yang ada di dalam Deuterokanonika seperti itu. Nah, yang menarik lagi, yang poin 3, bahwa Santo Hieronymus juga mengingatkan bahwa kitab-kitab Deuterokanonika ini bukanlah literatur iman, dan ini tidak diimani di dalam literatur rabbinik bait kedua, yaitu pada zaman Yesus. Kalau orang Ibrani, orang Yahudi
tidak mengimani, sedangkan Yesus itu menggenapi segala sesuatu yang diimani oleh keturunan Abraham ini, maka kita juga harus merujuk pada pengakuan jumlah kanon kitab yang sama, seperti itu ya. Santo Hieronymus ini adalah hamba Tuhan yang menerjemahkan kitab-kitab dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Latin ya. Jadi ini orang penting sekali, dan beliau memberikan catatan bahwa kitab-kitab ini adalah apokrifa atau kitab-kitab yang disimpan saja dan bukan dasar iman. Kira-kira sederhananya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau butuh sesuatu yang mendetail, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.